tidak akan menyerah! Teror hantu padepokan. Cerita horor dari Desa Lintang. Desa Lintang terletak jauh di pedalaman, di tengah-tengah perbukitan yang tinggi dan hutan lebat. Desa ini tidak memiliki banyak pengunjung, karena letaknya yang terpencil dan akses yang sulit dijangkau. Di desa ini, kehidupan berjalan sangat sederhana. Namun ada sebuah cerita yang selalu diceritakan oleh orang-orang tua desa. Cerita tentang hantu dari padepokan yang selalu menunggu para orang yang berani mengganggu kedamaian mereka. Cerita itu sudah turun-temurun, dan siapa saja yang datang ke desa ini pasti mendengar tentangnya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Ardi datang ke Desa Lintang. Ardi adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang budaya tradisional, dan ia memilih desa ini karena ketertarikannya pada legenda-legenda lokal yang berhubungan dengan spiritualitas. Ardi tidak terlalu mempercayai hal-hal gaib, dan ia berniat untuk membuktikan bahwa cerita-cerita horor yang ada hanya sebuah mitos belaka. Ia ingin mengetahui lebih dalam tentang padepokan yang terkenal di desa tersebut, yang konon dihuni oleh arwah-arwah yang tidak tenang. Setelah beberapa hari tinggal di desa, Ardi mulai merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Walaupun warga desa sangat ramah dan terbuka, ada perasaan tidak nyaman yang ia rasakan setiap kali berada di dekat hutan atau mendekati daerah sekitar padepokan. Sering kali ia melihat bayangan bergerak di antara pepohonan, atau mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Warga desa sendiri sangat menghindari tempat itu, bahkan ada beberapa yang melarang Ardi untuk mendekatinya. Suatu malam, setelah makan malam dengan penduduk desa, Ardi memutuskan untuk pergi ke padepokan tersebut. Ia merasa penasaran dan ingin membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanyalah hayalan. Dengan membawa senter dan kamera untuk dokumentasi, Ardi berjalan menuju tempat yang telah diceritakan warga desa. Padepokan itu terletak di puncak sebuah bukit, di antara hutan lebat yang jarang dimasuki orang. Malam itu sangat gelap. Hanya ada cahaya bulan yang menerangi jalan setapak yang dilalui Ardi. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir dan sesekali suara burung malam. Setiap langkah Ardi di tanah yang lembab terdengar sangat jelas di telinganya. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di kejauhan, ia melihat cahaya samar yang bergerak-gerak, seakan ada seseorang yang sedang berjalan di depannya. Ardi menambah kecepatan langkahnya, ingin mengejar cahaya itu, tetapi semakin ia mendekat, cahaya itu semakin menjauh. Apa ini? Pikir Ardi, sedikit bingung. Apa mungkin hanya binatang atau sesuatu yang lain? Tetapi, perasaan takut mulai merayap ke dalam dirinya. Ia melanjutkan langkahnya, meskipun ketakutan mulai menguasainya. Teror hantu padepokan. Cerita horor dari Desa Lintang, Part 2. Ardi terus mengikuti cahaya yang samar itu, meskipun perasaan takut semakin menghampirinya. Terkadang, ia merasa ada yang mengawasi setiap gerakannya. Suasana semakin hening, dan hutan yang gelap seakan memeluknya dengan rapat. Sesekali ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam kegelapan. Suara seperti langkah kaki atau desahan angin, tetapi sangat jelas terdengar di telinganya. Akhirnya, setelah beberapa waktu berjalan, Ardi sampai di sebuah bangunan tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Bangunan itu berbentuk seperti padepokan, dengan atap yang hampir runtuh dan dinding yang dipenuhi dengan lumut. Di depan bangunan tersebut, terdapat beberapa batu besar yang tersusun rapi, seolah membentuk sebuah area sakral. Cahaya yang Ardi ikuti sebelumnya kini sudah hilang, dan hanya ada kegelapan yang mengelilingi tempat itu. Ardi memutuskan untuk masuk ke dalam, meskipun hatinya semakin diliputi rasa takut. Setiap langkah Ardi terdengar sangat keras di dalam bangunan itu. Langit di luar semakin gelap, dan angin bertiup semakin kencang. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan halus yang datang dari dalam ruangan. Bisikan itu terdengar seperti suara seseorang yang sedang berdoa atau melantunkan mantra, namun tidak ada orang di sekitar. Ardi merasa gemetar, namun rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah lebih dalam ke dalam bangunan, menelusuri lorong yang sempit dan gelap. Di ujung lorong, ia melihat sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan patung-patung besar. Patung-patung itu terlihat sangat tua, dengan wajah-wajah yang penuh dengan keriput dan ekspresi yang mengerikan. Di tengah ruangan, ada sebuah altar besar yang tertutup dengan kain merah kusam.
Ardi merasa ada yang sangat aneh dengan ruangan ini. Suasana di dalam ruangan itu sangat gelap dan mencekam, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang menunggu. Tiba-tiba, salah satu patung bergerak sedikit. Ardi terkejut dan mundur beberapa langkah. Patung itu tampak seperti hidup, meskipun hanya bergerak sedikit. Namun, sesaat kemudian, semuanya kembali diam. Ardi tidak bisa berpikir jernih lagi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Ketika ia melangkah maju, ia mendengar suara tertawa yang sangat halus, seperti suara dari dalam tanah. Tawa itu semakin jelas terdengar, dan Ardi merasa tubuhnya semakin dingin. Apa yang sedang terjadi? Pikir Ardi, panik. Apakah aku sedang berhalusinasi? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat di belakangnya. Ardi berbalik dengan cepat, dan di depannya, muncul sosok seorang pria tua dengan mata merah menyala, mengenakan jubah hitam yang robek-robek. Pria itu tersenyum sinis, matanya seperti bisa menembus kedalaman jiwa Ardi. "Kamu berani datang ke sini?" Suara pria tua itu terdengar serak, namun sangat jelas di telinga Ardi. "Kamu telah mengganggu kedamaian kami. Sekarang, kamu akan membayar harga yang sangat mahal." Ardi merasa tubuhnya semakin kaku. Ia ingin lari, namun kakinya tidak bisa bergerak. Matanya tidak bisa lepas dari sosok pria itu, yang kini semakin mendekat. Suasana semakin panas, dan udara terasa semakin berat. Tiba-tiba, pria tua itu mengangkat tangannya, dan sebuah cahaya gelap muncul di atas telapak tangannya. Cahaya itu semakin besar dan mengelilingi tubuh Ardi, menahan gerakannya. Ardi merasa tubuhnya seperti terkunci, tidak bisa bergerak sedikit pun. "Tidak!" teriak Ardi, berusaha melawan, namun suara itu hanya keluar dari dalam hatinya. Ia tidak bisa berbicara. Sosok pria tua itu semakin dekat, senyumannya semakin mengerikan. Tiba-tiba, Ardi merasa pusing, dan seluruh dunia di sekitarnya mulai berputar. Teror hantu padepokan, cerita horor dari Desa Lintang, Part 3. Tubuh Ardi terasa semakin kaku seiring dengan kekuatan yang datang dari sosok pria tua itu. Cahaya gelap yang menyelimuti tubuhnya semakin lama semakin kuat, seperti terikat dengan energi yang sangat jahat. Meskipun ia berusaha untuk melawan, tubuhnya seolah terjebak dalam pusaran energi yang tak terlihat. "Kamu tidak bisa lari dari sini," kata pria tua itu dengan suara yang bergema. "Selama kamu berada di sini, kamu akan menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba, tangan pria tua itu bergerak, dan dengan cepat tubuh Ardi terangkat ke udara. Ia tidak bisa bergerak. Matanya hanya bisa melihat ke arah pria itu yang kini semakin dekat. Ardi merasa seluruh tubuhnya terbelenggu oleh kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan. Sosok pria itu terus mendekat. Matanya yang merah semakin menakutkan, seakan bisa menembus jiwa Ardi. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriak Ardi, meskipun suaranya hampir tidak terdengar karena ketakutannya. "Kenapa kau melakukan ini?" Pria tua itu tersenyum lebar. Wajahnya semakin mengerikan. "Kami tidak butuh alasan untuk menghakimi, anak muda. Kamu yang datang ke sini dan mengganggu kedamaian kami. Sekarang, kamu akan menjadi bagian dari kami yang terkutuk." Tangan pria itu bergerak lagi, dan Ardi merasakan tubuhnya semakin terangkat. Ia mencoba untuk menahan napasnya, tetapi udara di sekitarnya semakin berat. Rasanya seperti ada yang menahan dada Ardi, membuatnya sulit bernapas. Namun, pada saat yang sama, Ardi merasakan sebuah cahaya yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya. Cahaya itu mulai bersinar terang, berusaha melawan kekuatan gelap yang mengikat tubuhnya. Meski tubuhnya terjepit, cahaya itu perlahan meresap ke dalam dirinya, memberi kekuatan untuk melawan. Dengan sisa tenaga yang ada, Ardi berteriak, "Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian." Cahaya yang ada di dalam dirinya semakin terang, dan tiba-tiba, tubuhnya terjatuh ke tanah dengan keras. Cahaya itu memancar dari dalam tubuh Ardi dan meledak, menembus kegelapan yang mengelilinginya. Sosok pria tua itu terhuyung mundur, terkejut dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dari Ardi. Cahaya itu semakin terang, dan Ardi merasa tubuhnya kembali bebas. Ia berusaha untuk berdiri, meskipun masih merasa lemas. "Kamu tidak tahu apa yang baru saja kamu lakukan," pria tua itu berkata dengan suara yang gemetar. "Kamu telah membangkitkan sesuatu yang sangat kuat. Sesuatu yang bahkan kami pun tidak bisa menghadapinya." Namun,
Ardi tidak menghiraukan kata-kata pria itu. Ia tahu, ia harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Dengan tubuh yang lemas, ia berlari menuju pintu keluar padepokan, mengabaikan sosok pria itu yang masih berada di belakangnya. Suara teriakan pria itu terdengar semakin jauh, namun Ardi tidak berhenti. Ia tahu, jika ia berhenti, ada kemungkinan dia tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Sesampainya di luar padepokan, Ardi merasakan udara segar kembali menyentuh kulitnya. Ia masih terengah-engah, namun ia merasa seolah-olah telah lolos dari sesuatu yang sangat mengerikan. Namun, bayangan pria tua itu masih terbayang dalam pikirannya, dan ia tahu bahwa teror ini belum berakhir. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan. Ardi berlari kembali ke desa, berharap bisa menemukan jawaban atas semua yang terjadi. Namun, ketika ia sampai di rumah kontrakannya, ia terkejut melihat semua lampu di desa mati. Suasana desa menjadi sangat sunyi, dan hanya suara angin yang terdengar di luar. Keanehan itu semakin menambah ketakutan dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia masuk rumah, ia melihat di atas meja sebuah tulisan yang tergores dengan darah. "Kamu akan menyesal." Tulisan itu tampak sangat jelas, dan darah yang digunakan seakan masih segar. Ardi merasa tubuhnya semakin dingin, dan keringat dingin mulai bercucuran dari dahinya. Teror hantu padepokan, cerita horor dari Desa Lintang, Part 4. Ardi merasa semakin tercekik dengan ketakutan yang melanda dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, dan ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ia menutup pintu rumah dengan tergesa-gesa dan memeriksa setiap sudut, memastikan tidak ada lagi yang aneh. Namun, perasaan takut yang menyelimutinya tak kunjung hilang. Ia duduk di tengah ruangan, memandang tulisan itu yang masih tergores di atas meja dengan darah segar. Tangan Ardi gemetar ketika ia menyentuh kertas itu, mencoba memeriksa apakah itu hanya halusinasi atau kenyataan. Namun, tidak ada yang berubah. Tulisan itu tetap ada, dan darah itu tampaknya masih basah. Perasaan ngeri kembali menyelimuti dirinya, seolah ada yang mengawasi setiap gerakannya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu rumah. Ardi terkejut, dan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia perlahan-lahan berdiri dan mendekati pintu, meskipun tubuhnya terasa lemah. Ketika ia membuka pintu sedikit, ia melihat seorang wanita tua berdiri di depannya, wajahnya penuh dengan keriput dan mata yang kosong. Wanita itu tersenyum sinis, matanya seolah menembus ke dalam hati Ardi. "Apa yang kau lakukan di sini?" Wanita tua itu berkata dengan suara serak, penuh kekuatan gaib. "Apakah kau sudah siap untuk membayar harga?" Ardi terdiam, tidak bisa berbicara. Ia merasakan tubuhnya gemetar hebat, namun ia tidak bisa bergerak. Wanita itu melangkah lebih dekat, dan Ardi merasa udara di sekitarnya semakin berat. Suasana menjadi semakin dingin, dan ia bisa merasakan hawa yang tidak manusiawi menyelimuti dirinya. Wanita tua itu semakin mendekat, dan senyumannya semakin lebar, semakin menakutkan. "Kamu telah melanggar batas, anak muda." Wanita itu berkata dengan suara yang terdengar seolah datang dari kedalaman bumi. "Sekarang, kamu akan menjadi bagian dari kami, tidak bisa lari dari kutukan ini." Tiba-tiba, Ardi merasakan seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Ia berusaha berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Seakan ada kekuatan yang mengikat tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak. Wanita itu kini mengangkat tangan, dan Ardi merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarik jiwanya. "Kamu akan menjadi bagian dari tempat ini," wanita itu berkata dengan penuh kepastian. Tak ada yang bisa menghindari nasib ini. Ardi mencoba melawan dengan semua tenaga yang ia miliki, namun rasanya tubuhnya semakin lemah. Sebuah suara di dalam dirinya berteriak untuk melawan, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Tubuhnya seolah terjebak dalam kegelapan yang tak terhingga. Namun, saat Ardi merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tiba-tiba ia merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya. Cahaya terang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya, menerangi seluruh ruangan. Wanita itu terkejut, mundur beberapa langkah, dan senyumnya mulai pudar. "Apa ini?" Wanita itu berteriak, matanya terlihat bingung. "Kamu, tidak seharusnya." Ardi merasa cahaya dalam dirinya semakin kuat. Ia mengangkat tangannya, dan cahaya itu semakin menyala, menerangi seluruh rumah dan mengusir kegelapan yang mengelilinginya.
Wanita itu berteriak keras, namun suara teriakannya terdengar semakin jauh. Cahaya itu semakin besar, hingga akhirnya ia tidak bisa melihat apa-apa lagi selain cahaya yang membutakan. Beberapa saat kemudian, cahaya itu meredup dan hilang. Ardi membuka matanya, dan ia menemukan dirinya kembali di ruangan yang sama, namun wanita tua itu sudah tidak ada. Semua yang ada hanyalah keheningan yang mencekam. Ardi terbaring di lantai, tubuhnya lemah, dan pikirannya masih dipenuhi rasa bingung dan takut. Apa yang baru saja terjadi? Apakah semua itu hanya mimpi? Namun, saat ia melihat ke sekeliling, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Rumah yang tadinya terlihat gelap dan kusam kini tampak berbeda. Cahaya yang sebelumnya redup kini tampak lebih terang, dan Ardi merasa udara di sekitarnya semakin segar. Namun, meskipun ada perubahan itu, Ardi merasa seperti ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Saat ia beranjak berdiri, ia melihat di meja tempat tulisan darah itu berada. Kini, tulisan itu telah menghilang, namun ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah patung kecil yang terbuat dari batu, dengan mata merah menyala, terlihat di sana. Patung itu menatap Ardi dengan tatapan kosong, seolah-olah sedang mengawasinya. Perasaan takut kembali merayap ke dalam dirinya, dan Ardi tahu bahwa pertempurannya dengan teror ini belum berakhir. Teror Hantu Padepokan, cerita horor dari Desa Lintang, Part 5. Ardi merasa ketakutan yang tak terungkapkan saat melihat patung kecil yang terbuat dari batu dengan mata merah menyala itu. Patung itu terlihat begitu hidup, seolah menatapnya dengan penuh kebencian. Ia berusaha untuk melangkah mundur, namun tubuhnya seolah tertahan, tidak bisa bergerak. Suasana di ruangan itu semakin menekan, dan udara terasa sangat berat. Hatinya berdegup kencang, dan ia merasa seolah ada yang mengawasinya dari semua arah. Setelah beberapa saat, Ardi berusaha untuk melawan ketakutannya. Dengan gemetar, ia mengambil patung itu dari meja dan meletakkannya di atas lantai. Ia tahu, jika ia tidak segera keluar dari tempat ini, ia akan terperangkap dalam teror yang tak berujung. Namun, begitu patung itu menyentuh lantai, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggelegar dari dalam tanah. Ardi terkejut dan mundur beberapa langkah, tetapi gemuruh itu semakin keras, semakin mendekat. Tanah di sekitar patung mulai bergetar, dan Ardi merasa seolah dunia di sekitarnya mulai runtuh. Ia merasakan kekuatan yang sangat besar mengalir ke dalam dirinya, tetapi bukan kekuatan yang ia inginkan. Itu adalah kekuatan gelap, kekuatan yang penuh dengan amarah dan kebencian. Suara tawa itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan. Sosok pria tua yang tadi ia temui muncul kembali, namun kali ini, ia tidak hanya berdiri di hadapannya. Sosok itu kini mengelilingi Ardi, matanya merah menyala, seakan menghisap seluruh jiwanya. Tangan pria tua itu terangkat, dan Ardi merasa tubuhnya semakin kaku, semakin terikat dengan kekuatan yang tak terlihat. Kamu tidak bisa melarikan diri, suara pria itu bergema di seluruh ruangan. Kamu telah membangkitkan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Ardi merasakan tubuhnya semakin lemas, dan ia tahu, jika ia tidak segera melakukan sesuatu, ia akan terjebak selamanya dalam teror ini. Namun, di dalam dirinya, ada dorongan yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Ia tidak ingin menjadi bagian dari dunia ini. Ia tidak akan membiarkan dirinya dikuasai oleh kekuatan yang gelap dan menakutkan ini. Dengan sisa tenaga yang ada, Ardi berteriak keras, "Aku tidak akan menyerah." Cahaya yang tadi ia rasakan dalam dirinya muncul kembali, kali ini lebih terang dan lebih kuat. Cahaya itu mulai memancar dari tubuh Ardi, mengusir kegelapan yang mengelilinginya. Pria tua itu mundur beberapa langkah, terkejut dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dari dalam Ardi. Namun, sosok itu tidak menyerah. Ia mengangkat kedua tangannya dan berusaha untuk melawan cahaya itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat cahaya yang keluar dari tubuh Ardi. Cahaya itu semakin besar dan semakin terang, hingga akhirnya memancar begitu kuat, membakar semua kegelapan di sekitarnya. Ardi merasa tubuhnya terlepas dari segala belenggu, dan cahaya itu mengeluarkan ledakan yang sangat besar. Ketika ledakan itu reda, Ardi mendapati dirinya berada di tengah ruangan, sendirian. Semua kegelapan yang tadi mengelilinginya kini telah menghilang. Sosok pria tua itu hilang begitu saja, dan cahaya yang ada di dalam tubuhnya mulai meredup. Ardi terengah-engah, tubuhnya masih gemetar.
Ia merasa seperti baru saja berjuang melawan kekuatan yang sangat besar. Ketika ia melihat sekeliling, semuanya terlihat berbeda. Ruangan itu kini kosong. Tidak ada lagi patung-patung menakutkan atau atmosfer gelap yang mengelilinginya. Namun, Ardi tahu bahwa teror ini belum berakhir. Sesuatu yang lebih besar mungkin sedang menunggu. Setelah beberapa saat, Ardi berjalan keluar dari ruangan itu dan menuju pintu depan padepokan. Ia merasa lega bisa keluar, namun rasa takut itu masih menghantuinya. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat sebuah bayangan hitam yang muncul dari balik pintu. Bayangan itu menatapnya dengan mata merah menyala, dan meskipun tidak ada suara, Ardi bisa merasakan ancaman yang sangat nyata. Ia tahu, ia belum benar-benar bebas. Dengan langkah cepat, Ardi meninggalkan padepokan itu dan berlari menuruni bukit. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi yang ia tahu adalah ia harus keluar dari tempat itu, dan ia tidak akan pernah kembali ke sana. Teror yang ia alami malam ini akan tetap menghantuinya seumur hidup.